Halo, kembali lagi bersama kami, Kalitera, Sistem Pelaporan Keuangan Terintegrasi. Di sini, kami akan membahas modul yang pertama, yaitu modul keuangan. Modul ini adalah pusat dari semua kegiatan akuntansi Anda, yang kami bagi menjadi 4 bagian utama untuk memudahkan navigasi dan pengelolaan data. Pertama adalah laporan utama. Di sini, sistem secara otomatis menyajikan 5 laporan keuangan untuk menganalisis kinerja perusahaan. Semua data disajikan secara real-time, memberikan Anda gambaran yang akurat tentang kesehatan finansial bisnis Anda. Selanjutnya, buku dan alat bantu. Bagian ini berfungsi sebagai fondasi dari laporan keuangan Anda. Di sini, Anda dapat mengakses buku besar, neraca lajur, dan alat bantu lainnya yang memudahkan Anda melacak setiap detail transaksi. Untuk menjaga integritas data, kami menyediakan review dan persetujuan. Fitur ini memungkinkan Anda memvalidasi dan menyetujui transaksi penting sebelum diproses, memastikan tidak ada kesalahan yang lolos ke dalam laporan Anda. Dan yang terakhir, administrasi. Bagian ini menyediakan fitur-fitur penting seperti impor data akun dan jurnal yang mempercepat proses onboarding dan entry data massal, membuat pekerjaan Anda jauh lebih efisien. Langsung saja, mari kita bahas modul keuangan secara detail. Pertama, kita bahas laporan keuangan utama. Sistem kami secara otomatis menghasilkan 5 laporan keuangan penting berdasarkan data yang Anda input. Tidak perlu lagi menghitung manual. Mari kita lihat satu persatu. Setiap laporan keuangan yang dihasilkan oleh Kalitera memiliki header laporan yang informatif dan lengkap. Header ini berfungsi sebagai identitas dan konteks penting bagi setiap angka yang Anda lihat. Di bagian atas, Anda akan menemukan logo dan nama perusahaan Anda. Hal ini memastikan laporan Anda profesional dan mudah dikenali yang siap diserahkan kepada pihak eksternal maupun internal. Tepat di bawahnya ada alamat perusahaan. Selanjutnya, jenis laporan. Di sini, tertulis dengan jelas judul laporan yang Anda baca. Ini menghilangkan keraguan tentang data yang sedang Anda analisis. Yang terpenting adalah periode pelaporan. Ini memberitahu Anda cakupan waktu data yang disajikan. Setiap komponen header ini memastikan laporan Anda tidak hanya akurat secara angka, tetapi juga memiliki konteks dan kredibilitas yang tinggi. Selanjutnya kita bahas 5 laporan keuangan. Pertama, kita bahas laporan posisi keuangan atau yang biasa kita sebut dengan neraca. Laporan ini menampilkan posisi keuangan bisnis Anda pada satu titik waktu tertentu. Pada laporan ini, Anda bisa melihat rincian aktiva, rincian pasiva, dan ekuitas. Pastikan total aktiva seimbang dengan total pasiva dan ekuitas. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan ini menampilkan kinerja finansial bisnis Anda selama periode tertentu. Pada laporan ini, Anda bisa melihat total rincian pendapatan, rincian beban operasional, rincian pendapatan non-operasional, rincian beban non-operasional, sehingga dengan jelas terlihat apakah bisnis Anda menghasilkan laba atau rugi. Lalu laporan arus kas. Laporan ini sangat penting untuk melihat pergerakan uang tunai. Pada laporan ini, Anda bisa tahu dari mana saja uang masuk penerimaan kas dan kemana saja uang keluar dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Kemudian laporan perubahan ekuitas. Laporan ini merangkum semua perubahan yang terjadi pada modal pemilik. Pada laporan ini, Anda dapat melihat sejarah rinci komposisi ekuitas, mulai dari modal dasar hingga jumlah ekuitas. Di bagian ini, Anda akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan modal. Dimulai dengan saldo awal ekuitas pada awal periode, selanjutnya terdapat penyesuaian yang diperlukan selama periode tersebut, dan yang paling utama, kontribusi dari laba, rugi periode berjalan. Semua pergerakan ini diakumulasikan, menghasilkan saldo akhir ekuitas pada akhir bulan. Terakhir, catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK adalah bagian integral dari laporan keuangan yang memberikan penjelasan rinci mengenai angka-angka yang disajikan dalam laporan utama, seperti neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Tanpa CALK, pengguna laporan keuangan mungkin kesulitan memahami dasar-dasar penyusunan angka tersebut. Untuk membuat dokumen CALK yang baru, Anda bisa langsung klik tombol tambah catatan.
Dengan fitur ini, Anda dapat memulai penyusunan narasi laporan Anda dengan cepat. Untuk mempermudah pencarian, kami menyediakan kategori CALK di bagian atas. Anda dapat memfilter tampilan berdasarkan periode waktu seperti tahunan, semester, triwulan, atau bulanan, sehingga Anda dapat dengan mudah menemukan versi CALK yang relevan. Setiap dokumen CALK yang sudah dibuat akan muncul sebagai item-item daftar yang mudah diakses. Setiap item dilengkapi dengan 3 opsi penting di bagian bawah. Pertama, edit CALK. Ini memungkinkan Anda mengubah dan memperbaharui isi atau detail dari catatan yang sudah ada. Kedua, duplikat CALK. Fitur ini sangat menghemat waktu. Jika Anda ingin membuat CALK yang baru yang mirip dengan yang sudah ada, Anda cukup menduplikasinya lalu melakukan penyesuaian. Dan terakhir, Anda dapat menghapus CALK jika dokumen tersebut sudah tidak relevan. Ketika Anda mengedit dokumen CALK, Anda akan melihat antarmuka yang sangat fungsional dan terintegrasi, dirancang untuk memudahkan penyusunan narasi laporan. Di bagian atas, Anda dapat dengan mudah mengubah judul pada dokumen CALK. Di bagian tengah adalah editor teks utama, tempat Anda menulis dan mengedit narasi CALK. Setelah selesai, Anda memiliki 3 aksi cepat. Menyimpan CALK untuk menyimpan draft Anda, preview CALK untuk melihat tampilan final laporan sebelum dicetak, dan download CALK dalam format yang siap untuk digunakan. Kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat CALK di Kalitera. Pertama, Anda dapat menentukan filter untuk periode laporan. Selanjutnya, Anda dapat mulai menyusun struktur konten CALK. Untuk membuat judul bab atau bagian baru, klik Add Section. Setiap section baru akan muncul dan berfungsi sebagai judul utama atau judul teks dalam dokumen Anda. Anda bisa langsung mengetikkan judul yang relevan di kolom yang tersedia. Jika Anda membuat kesalahan atau ingin menghapus satu bagian sepenuhnya, Anda bisa dengan mudah menghapus judul teks tersebut dengan klik tombol Delete Section. Di bawah setiap judul, Anda bisa menambahkan konten narasi atau tabel rincian dengan klik Add Element. Ini memungkinkan Anda memasukkan teks deskriptif yang menjelaskan angka-angka dalam laporan keuangan. Ketika Anda klik elemen, akan muncul pop-up seperti ini. Di sini ada 2 pilihan. Yang pertama, pilih konten jika Anda ingin menambahkan teks. Dan yang kedua, pilih account group jika Anda ingin menambahkan akun. Setelah sudah memilih elemen apa yang ingin digunakan, Anda bisa langsung klik Add. Setelah menambahkan section atau judul teks, Anda dapat mulai memasukkan detail naratif. Teks pertama yang Anda masukkan akan menjadi subjudul di bawah judul teks utama. Kami memiliki toolbar lengkap untuk mengatur teks sesuai keinginan, termasuk memformat font, alignment, hingga bullet points. Untuk menambahkan paragraf atau rincian tambahan di bawah subjudul tersebut, klik Add Element. Anda dapat mengklik Add Element berulang kali untuk memisahkan paragraf atau menambahkan tabel. Setiap elemen baru menjadi tempat Anda mengetikkan penjelasan isi yang mendalam dari subjudul tersebut. Jika ada teks yang ingin Anda hapus, Anda bisa menghapus teks yang sudah dibuat dengan icon X di sisi kanan. Jika Anda ingin menambahkan elemen baru untuk account group, akan muncul Select Account Group untuk memilih akun yang akan ditambahkan di CALK, setelah itu klik Add. Salah satu keunggulan editor CALK Kalitera adalah kemampuannya memasukkan rincian akun secara spesifik. Anda dapat mengubah nama akun yang akan ditampilkan sesuai kebutuhan perusahaan. Untuk menentukan akun mana yang rincian saldonya akan muncul di bagian ini, Anda dapat mengedit atau memilih akun mana saja dari bagian akun Anda yang akan ditampilkan sebagai rincian, misalnya kas kecil, kas besar, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Setelah selesai memilih, klik Save Account Selection. Rincian akun beserta saldonya akan otomatis terintegrasi ke dalam dokumen CALK, memberikan kejelasan yang dibutuhkan pengguna laporan. Salah satu keunggulan Kalitera adalah kemampuan untuk menganalisis data Anda dengan sangat fleksibel. Di setiap laporan keuangan, kami menyediakan opsi filter periode pelaporan yang lengkap. Anda bisa memilih bulan September 2025 sebagai periode saat ini dan membandingkannya dengan bulan Agustus 2025 sebagai periode pembanding. Ini sangat efektif untuk melacak pertumbuhan atau penurunan kinerja bulanan. Fleksibilitas ini juga berlaku untuk analisis jangka panjang. Anda dapat mengubah filter menjadi triwulan, lalu membandingkan kinerja triwulan 3 tahun ini dengan triwulan 2 tahun yang sama, atau bahkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya.
Kemampuan analisis perbandingan kami juga berlaku untuk periode yang lebih panjang. Anda dapat memilih filter semester, memungkinkan Anda membandingkan kinerja semester 2 tahun berjalan dengan semester 1 tahun yang sama, atau bahkan dengan semester yang berbeda di tahun sebelumnya. Untuk tinjauan strategis terpanjang, gunakan filter tahun. Anda dapat membandingkan kinerja seluruh tahun 2025 dengan tahun 2024 secara head-to-head. Ini adalah alat yang ideal untuk melihat tren pertumbuhan dan membuat perencanaan jangka panjang. Setelah menetapkan periode perbandingan, klik terapkan filter. Laporan akan disajikan dengan data yang berdampingan. Dengan filter bulan, triwulan, semester, dan tahun, Kalitera memberikan fleksibilitas analisis waktu yang komprehensif, mendukung setiap keputusan strategis yang Anda buat. Setelah Anda selesai menganalisis perbandingan data, Anda bisa langsung mengunduh laporan dalam format PDF yang profesional. Klik download atau preview PDF, dan sebuah pop-up akan muncul untuk mengurus otorisasi laporan. Langkah pertama, Anda pilih tanggal penandatanganan laporan yang akan dicantumkan di dokumen. Selanjutnya, untuk menambahkan detail penanggung jawab, klik tambah penandatanganan. Di pop-up ini, Anda masukkan peran penandatanganan, lalu pilih nama dan posisi penanggung jawab yang tersedia di sistem. Anda bisa menambahkan lebih dari satu penandatangan dengan mengklik tombol tambah, sesuai kebutuhan otoritas perusahaan Anda. Sebelum mengunduh, kami sarankan Anda preview laporan terlebih dahulu. Ini untuk memastikan tampilan, data, dan detail tanda tangan sudah sesuai. Jika sudah yakin, klik download dan laporan Anda siap untuk dicetak atau dibagikan. Selanjutnya, kita bahas buku dan alat bantu. Sebelum laporan keuangan utama dapat disajikan, ada beberapa fondasi penting dalam sistem akuntansi kami. Di antaranya, ada buku besar, neraca lajur, dan buku pembantu. Ini adalah tulang punggung dari semua laporan yang kami sajikan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, buku besar. Buku besar adalah rangkuman dari semua transaksi yang dikelompokkan berdasarkan akun. Jika jurnal mencatat transaksi secara kronologis, buku besar mengelompokkannya sehingga Anda bisa melihat pergerakan saldo untuk setiap akun. Untuk menelusuri detail transaksi, buku besar kami dilengkapi dengan fitur filter dan pencarian yang sangat kuat. Anda dapat pilih akun yang akan dilihat dari bagian akun Anda. Ini untuk menampilkan semua riwayat transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut. Jika Anda mencari transaksi spesifik, Anda bisa menggunakan cari deskripsi untuk menemukan kata kunci atau rujukan transaksi agar pencarian menjadi lebih spesifik dan cepat. Anda juga dapat membatasi data yang ditampilkan berdasarkan waktu. Pilih rentang tanggal yang ingin ditampilkan, lalu terapkan filter. Dengan begitu, Anda hanya akan melihat transaksi yang relevan dalam periode tersebut. Semua data yang sudah Anda filter dapat langsung di-download dalam format CSV dan Excel untuk analisis lebih lanjut. Kemudian, neraca lajur. Neraca lajur adalah lembar kerja yang berfungsi sebagai jembatan atau draft sebelum laporan keuangan final dibuat. Semua saldo dari buku besar dikumpulkan di sini, dan penyesuaian akhir periode dilakukan secara otomatis. Tampilan ini memudahkan Anda memastikan bahwa semua debit dan kredit seimbang, sehingga data untuk laba rugi dan neraca sudah akurat dan siap saji. Anda dapat menggunakan filter neraca lajur untuk memilih periode yang diinginkan, misalnya per bulan. Cukup pilih bulan dan klik terapkan filter. Struktur laporan ini sangat informatif. Anda dapat melihat secara berdampingan saldo awal setiap akun, total pergerakan transaksi selama periode tersebut, dan hasil akhirnya di kolom neraca saldo. Setiap rincian akun ditampilkan dengan kode dan nama akun, dikelompokkan berdasarkan kategori. Ini memudahkan Anda untuk menelusuri saldo per akun. Setelah verifikasi selesai, Anda dapat dengan mudah ekspor neraca lajur ke Excel untuk keperluan analisis secara offline. Terakhir, buku pembantu. Untuk akun yang memerlukan rincian mendalam, seperti piutang, utang, atau akun bank, kami menyediakan laporan akun pembantu atau referensi. Ini memberikan detail transaksi hingga ke level terendah. Pertama, Anda dapat memfilter akun bantu yang ingin ditampilkan.
Anda dapat melihat rincian semua transaksi yang mempengaruhi akun tersebut. Untuk mempersempit pencarian, gunakan filter detail akun bantu. Anda bisa memfilter berdasarkan deskripsi transaksi atau menentukan rentang tanggal yang spesifik. Di bagian bawah, Anda akan melihat daftar transaksi yang lengkap, menampilkan tanggal, referensi, deskripsi, serta nilai debit dan kredit untuk setiap transaksi yang terkait dengan akun pembantu yang Anda pilih. Data transaksi yang sudah Anda filter dapat langsung di-download dalam format CSV atau diekspor ke Excel. Laporan akun pembantu ini memastikan tidak ada satupun detail transaksi yang terlewatkan. Selanjutnya, review dan persetujuan. Untuk menjaga integritas data dan memastikan setiap transaksi valid, sistem kami dilengkapi dengan fitur review dan persetujuan. Ini memberikan Anda kontrol penuh terhadap data keuangan sebelum diproses lebih lanjut. Ada 2 fitur utama di sini yang sangat membantu bisnis Anda. Pertama, jurnal tertunda. Fitur ini sangat penting untuk memastikan setiap entry jurnal sudah benar. Transaksi yang memerlukan verifikasi akan masuk ke sini. Anda dapat meninjau setiap detailnya, mulai dari akun yang terpengaruh hingga nilai transaksinya. Untuk menjaga integritas data keuangan, setiap jurnal yang memerlukan verifikasi akan masuk ke halaman jurnal menunggu persetujuan. Anda dapat dengan mudah melihat daftar jurnal yang tertunda, yang sudah disetujui, dan yang ditolak melalui tab di bagian atas. Anda bisa menggunakan fitur cari dan filter jurnal tertunda untuk menemukan jurnal spesifik. Lakukan pencarian berdasarkan deskripsi, kode, atau filter berdasarkan rentang tanggal jika Anda memiliki banyak transaksi yang tertunda. Di daftar ini, setiap jurnal ditampilkan secara ringkas. Untuk memproses review, Anda cukup klik Lihat Detail. Ini akan menampilkan rincian lengkap transaksi, termasuk akun yang terpengaruh, nilai debit, dan kredit. Ketika Anda masuk ke detail jurnal tertunda, Anda akan melihat semua informasi penting, dan yang terpenting, Anda memiliki kendali penuh atas nasib jurnal tersebut melalui 3 tombol aksi. Jika Anda menemukan ada data yang kurang tepat, Anda bisa memilih Edit and Review. Ini memungkinkan Anda melakukan perbaikan minor pada akun, nilai, atau deskripsi sebelum jurnal tersebut diproses lebih lanjut. Jika semua detail jurnal, termasuk keseimbangan debit dan kredit, sudah Anda yakini kebenarannya, cukup klik Setujui. Jurnal akan langsung terposting ke buku besar dan mempengaruhi laporan keuangan secara real-time. Namun, jika Anda menemukan adanya kesalahan fatal atau transaksi yang tidak sah, Anda dapat memilih Tolak. Jurnal akan dikembalikan ke pembuatnya untuk diperbaiki, memastikan integritas dan akurasi data keuangan Anda tetap terjaga. Kedua, set harga barang. Fitur ini dirancang khusus untuk mengelola penerimaan barang yang tidak didahului oleh purchase order. Ketika barang seperti ini masuk, sistem akan menandainya di sini. Anda dapat meninjau barang-barang tersebut dan menetapkan harga yang sesuai. Ini memastikan setiap barang memiliki nilai yang akurat dalam inventaris, sehingga laporan persediaan dan harga pokok penjualan Anda tetap valid. Untuk setiap item yang diterima, Anda harus menetapkan harga agar nilai persediaan tercatat dengan benar. Setelah harga dimasukkan, klik Simpan Harga. Item ini akan diperbaharui dalam sistem persediaan, dan nilainya akan tercatat sehingga mempengaruhi laporan persediaan Anda. Bagian terakhir dari modul keuangan adalah administrasi, yang dirancang untuk mempercepat proses setup dan entry data Anda, terutama saat memulai atau memindahkan data historis. Sistem kami dirancang untuk mempermudah transisi dan entry data, terutama bagi Anda yang sudah memiliki data keuangan. Melalui menu administrasi, kami menyediakan fitur impor yang akan menghemat waktu dan tenaga Anda secara signifikan. Pertama, impor akun. Kami membagi prosesnya menjadi 2 langkah. Anda bisa memulai dengan impor grup akun untuk mengunggah struktur dan kategori akun Anda secara massal. Prosesnya sangat mudah. Pertama, Anda dapat mengunduh template grup akun kami. Isi template-nya sesuai dengan struktur akun yang bisnis Anda gunakan. Selanjutnya, pilih file template grup akun yang sudah Anda isi. Setelah file terpilih, sistem akan memuat data. Sebelum data diimpor secara permanen, Anda dapat melakukan preview data. Ini adalah langkah validasi penting untuk memastikan semua data sudah benar sebelum Anda melanjutkan ke proses impor akhir. Setelah struktur akun siap, Anda dapat menggunakan impor akun atau saldo awal.
Ini adalah cara percepat untuk memigrasikan seluruh daftar akun beserta saldo pembukaan dari sistem lama Anda. Langkah pertama, pilih tipe impor yang Anda inginkan. Apakah hanya data akun atau sekaligus dengan data saldo awalnya? Jika Anda memilih saldo awal, Anda wajib memilih tanggal efektif saldo awal tersebut. Ini krusial agar sistem mencatat posisi awal keuangan Anda pada tanggal yang tepat. Setelah itu, Anda bisa mengunduh template akun atau saldo awal dalam format Excel. Isi semua data akun dan saldo awal yang Anda miliki ke dalam template tersebut. Selanjutnya, pilih file template akun atau saldo awal yang sudah Anda isi dari komputer Anda. Sebelum data diunggah secara permanen, klik preview data untuk melihat hasil impor dan memastikan semua angka serta nama akun sudah benar. Jika sudah valid, Anda dapat melanjutkan proses upload akhir. Selanjutnya, impor jurnal. Jika Anda memiliki banyak transaksi harian atau data historis yang ingin dimasukkan, fitur ini adalah solusinya. Langkah pertama, download template jurnal dalam format Excel. Isi semua data jurnal yang ingin Anda masukkan, termasuk tanggal, akun, dan debit serta kredit. Setelah template terisi, pilih file template jurnal yang sudah Anda isi dari komputer Anda. Sebelum mengimpor, klik pratinjau data untuk melihat hasil impor dan memastikan semua entry jurnal sudah benar dan seimbang. Ini adalah langkah validasi penting. Setelah Anda berhasil mengimpor data jurnal, Anda dapat melacak semua riwayat upload melalui halaman ini. Setiap item riwayat mencantumkan tanggal impor dan file yang digunakan. Untuk verifikasi, Anda dapat mengklik Lihat Detail. Ini akan menampilkan semua jurnal yang sudah dimasukkan dalam batch impor tersebut, memastikan data sudah masuk dengan benar. Jika terjadi kesalahan saat upload atau Anda ingin membatalkan seluruh batch transaksi tersebut, Anda dapat langsung batalkan impor. Sistem akan menghapus semua jurnal yang terkait dengan file tersebut, memungkinkan Anda mengoreksi dan mengunggah kembali data dengan mudah. Demikianlah pembahasan kami mengenai modul keuangan. Kami telah menunjukkan bagaimana sistem ini tidak hanya menyajikan 5 laporan keuangan utama, tetapi juga didukung oleh fondasi kuat seperti buku besar dan neraca lajur. Kami memastikan integritas data Anda melalui fitur review dan persetujuan untuk jurnal dan penetapan harga barang, serta mempermudah pekerjaan Anda melalui fitur impor data akun dan jurnal yang sangat efisien. Modul keuangan adalah pusat dari semua yang Anda butuhkan untuk akuntansi yang akurat, aman, dan efisien. Namun Kalitera masih memiliki modul kuat lainnya. Pastikan Anda tidak melewatkan video kami berikutnya, di mana kami akan mengupas tuntas detail dari modul persediaan dan modul operasional lainnya. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa.